Sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Lelga yang menjerat mantan suaminya Vicky Prasetyo berjalan secara virtual. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini dihadiri oleh kuasa hukum Vicky, Ramdan Alamsyah. Sementara sang terdakwa Vicky mengikuti jalannya sidang melalui daring. Kami tim kuasa hukum hari ini melakukan sidang pertama mendengar dakwaan daripada jaksa penuntut umum terkait permasalahan terdakwa atau klien kami, Vicky Prasetyo, didakwa dengan pasal 27, pasal 45, junto 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Yang kedua dakwaannya adalah berkaitan dengan pasal 311 Undang-Undang Hukum Pidana dan 335 perbuatan tidak menyenangkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada 3 sub dakwaan yang didakwakan kepada klien kami. Dari beberapa dakwaan yang dituduhkan, pihak Vicky mengaku keberatan. Apalagi dugaan pencemaran dan pengerusakan yang dituduhkan pihak Angel Lelga, menurut kuasa hukum Vicky, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kita akan melakukan eksepsi minggu depan, yakni keberatan kami terhadap dakwaan yang ada dibacakan tadi di persidangan. Gitu. Nah, menanggapi apa yang didakwakan, tentunya kami juga merasa ada sedikit sesuatu yang memang menurut kami tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika seorang suami atau seorang laki-laki menemukan istri berada di dalam kamar dengan orang lain, yang pertama kali terbesit dalam pikiran secara logika dan psikologis adalah istri saya selingkuh, berzina. Itu pasti. Artinya apa? Itu bawaan umum. Yang ketiga, bahwa dituduhkan Vicky menyebarluaskan video. Undang-undangnya IT. Di situ disebutkan bahwa ada ini acara. Nah, sedangkan jelas-jelas bahwa di 3 program ini bukan Vicky yang punya kewenangan untuk menayangkan atau tidak menayangkan. Artinya apa? Distribusi itu bukan dilakukan oleh Vicky. Vicky tidak melakukan editing, Vicky tidak melakukan uploading terhadap konten video ataupun acara. Dan kita juga tegaskan di sini bahwa kita sepakat semua, pers tidak bisa dilarang untuk tidak meliput. Sepakat? Benar. Yang kedua, pers tidak boleh dilarang untuk tidak menayangkan informasi fakta. Kasus ini diperkirakan akan berjalan alot, apalagi kedua kubu punya riwayat hidup bersama dalam satu bahtera. Setelah eksepsi diajukan, rencananya sidang pembacaan eksepsi akan dilakukan pada 29 Juli 2020. Di tempat berbeda, Boy William justru tengah menghadapi masalah terkait kasus carding atau pembobolan kartu kredit. Dan kemarin presenter sekaligus YouTuber itu akhirnya memenuhi panggilan penyidik cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Boy diperiksa sebagai saksi karena sempat menjadi endorser dan diduga menerima tiket perjalanan ke Eropa dengan biaya senilai 75 juta rupiah. Soal kasus kemarin terbang ke Eropa, tapi semuanya udah aman dan udah diberesin sama teman-teman di sini dan kita udah datang sebagai saksi juga dan ya udah semua all good. Kalau nominalnya aku kurang tahu karena nggak pernah lihat nominalnya, tapi benar menerima jasa tiket untuk pergi. Kenapa? Tadi berapa pertanyaan? Tadi berapa pertanyaan? Lumayan banyak. Lupa berapa pertanyaan, Pak. 30-an ada? 30 pertanyaan. Berapa kali kemarin? Kenapa? Untuk tiket souvenir ini endorse berapa kali? Sekali doang, sekali pergi, sekali itu. Tiket pesawat aja bersama hotel sama satu paket gitu? Kalau yang kita tiket pesawat dan juga hotel.
Saudara BW, hari ini kita lakukan proses pemeriksaan dalam rangka penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Untuk kasus kan sudah lama ya, karena ada masa pandemi dan lain-lain, baru saat ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi. Untuk yang bersangkutan berhadir pada hari ini benar memenuhi panggilan, dan kemudian nanti tentunya dalam pointers pertanyaan kesaksian teknis ada pada penyidik dan nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan BW. Boy sendiri mengaku tak mengetahui jika dirinya bekerja sama dengan pembobol kartu kredit. Sebagai artis, ia hanya menyediakan jasa endorse tanpa mengetahui seluk-beluk perusahaan tersebut. Kini, Boy mengaku akan lebih selektif dalam memilih perusahaan untuk jasa endorse-nya. Sebelumnya sama sekali nggak tahu, karena kita sebagai orang memiliki digital platform, kita menyediakan jasa untuk promosi buat mereka, dan mereka juga menyediakan jasa untuk kita terbang gitu. Jadi sama-sama barter value aja. Kita nggak tahu sama sekali mereka company apa. Buat kita mah ngelihat orang punya usaha dan mereka butuh promosi dan kita juga dapat benefitnya. Ya mari kita kerjasama gitu. Cuman dibalik itu semua kita nggak tahu bakal seperti ini. Semoga semua public figure, dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan, karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Jadi untuk kedepannya aku akan lebih selektif dan lebih hati-hati. Sebelum Boy, sejumlah artis serta selebgram juga sempat diperiksa Polda Jawa Timur terkait kasus carding. Mereka adalah Karin Novilda alias Aukarin, Gisela Anastasia, Tias Mirasih, dan Sarah Gibson. Lantas benarkah deretan artis tersebut terlibat dalam kasus yang sama atau hanya menjadi korban penipuan pihak ketiga? Ya, kalau untuk demi kepentingan penyidikan ya, secara proporsional dan objektif mendasari pada alat bukti, dan ini merupakan alat bukti yang urgent sebagai keterangan saksi, tentu kita akan lakukan pemeriksaan pada seluruh yang memang terkait dengan kasus carding ini. Artis lainnya siapa itu? Ya, nanti ada pada penyidik nama-namanya, kita tunggu saja. Sebagai suatu kepentingan penyidikan, tentu hak dari otoritas penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi siapapun itu.